Saudara, dalam video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap komentar-komentar yang saya anggap bodoh di dalam kolom komentar video saya yang kemarin yang membahas mengenai GBI yang merevisi formulasi baptisan yang terindikasi ada pemahaman oneness Pentakostalismenya. Nah, di kolom komentar video tersebut, saudara, ada orang-orang tertentu yang berkomentar secara bodoh, yang intinya mengatakan doktrin itu tidak penting. Ya, doktrin tidak penting. Ya, bahkan ada yang mengatakan doktrin tidak diajarkan oleh Yesus dan Paulus, begitu ya, saudara. Dan ini adalah komentar yang begitu konyol dan begitu bodoh, ya. Mungkin sebelum saya memberikan tanggapan, saya akan membaca beberapa komentar itu ya, saudara ya. Ini dari seseorang yang nama kanal YouTube-nya adalah @baguslim7168. Dia menulis begini, saudara. Doktrin terus, bangun, orang NTT mau diislamisasi. Lihat channel sebelah, sesat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih. Daripada pindah server, pilih mana? Nah, saya dalam video ini, saudara, mau berkonsentrasi untuk menanggapi komentar yang bodoh ini ya. Tapi ada baiknya saya membaca juga komentar-komentar yang lainnya ya, yang nadanya sama, saudara ya, bahwa doktrin itu tidak penting. Ini dari @sardipane 7437. Doktrin tidak ada diajarkan oleh Yesus Kristus juga Paulus, jadi nggak begitu perlu. Ya, doktrin tidak diajarkan oleh Yesus dan Paulus katanya, jadi nggak begitu perlu katanya. Baik, satu lagi ya, saudara ya, ini yang terakhir. @user FJ5CE1LC44M. Waduh, nama apa ini ya? Nama orang dari planet mana ini? Doktrin itu tidak begitu penting. Doktrin tidak begitu penting. Sepenuhnya, saudara, komentar-komentar ini adalah komentar-komentar yang sangat-sangat bodoh. Pertama-tama, mengapa sangat-sangat bodoh? Karena kita hanya bisa memberitakan Yesus, memberitakan keselamatan, mengajarkan tentang Allah, mengajarkan tentang manusia, dan lain sebagainya, hanya dari apa yang diajarkan Alkitab. Nah, apa yang diajarkan Alkitab itu, saudara, adalah ajaran atau doktrin. Doktrin itu artinya ajaran. Maka kalau saudara membaca surat-surat Paulus, di situ ajaran-ajaran penting mengenai kekristenan diajarkan. Begitu juga kalau saudara membaca surat-surat Yohanes, juga surat-surat Rasul Petrus, juga kalau saudara membaca 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua itu berisi pengajaran-pengajaran daripada Tuhan Yesus. Dan pengajaran itu artinya doktrin. Nah, orang-orang bodoh ini tidak memahami apa itu doktrin. Ya, maka mereka mengatakan doktrin tidak penting. Yesus tidak mengajarkan doktrin. Padahal di keempat kitab Injil itu Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah Mesias. Yesus mengajarkan bahwa dirinya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Yesus mengajarkan atau memberikan doktrin bahwa kalau mau selamat harus percaya kepada Dia. Yesus juga mengajarkan bahwa dirinya adalah dari Bapa dan diutus oleh Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Yesus juga mengajarkan bahwa dirinya adalah satu-satunya jalan dan keselamatan, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Dan Yesus Kristus juga mengajarkan di dalam banyak bagian mengenai kerajaan Allah, di mana Yesus adalah rajanya. Jadi di mana di Alkitab tidak ada pengajaran, tidak ada doktrin. Alkitab penuh dengan doktrin. Hanya orang-orang bodoh yang mengatakan Alkitab tidak mengajarkan doktrin, Yesus tidak mengajarkan doktrin, Paulus tidak mengajarkan doktrin.
Itu yang pertama ya. Yang kedua sekarang saudara, mungkin saya membaca komentar yang pertama tadi ya, karena saya mau fokus di situ. Doktrin terus katanya, ini dari @baguslim 7168. Doktrin terus, bangun-bangun, orang NTT mau diislamisasi. Lihat channel sebelah, sesat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih daripada pindah server. Pilih mana? Nah, ini kebodohan yang amat-amat bodoh. Ya. Sesat dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada itu kesesatan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau berada dalam Kristus, engkau berada di dalam pengajaran Kristus, engkau berada di dalam pengajaran para rasul perjanjian baru dan para nabi perjanjian lama, engkau tidak tersesat. Kalau engkau sungguh-sungguh berada di dalam Kristus, engkau tidak tersesat. Maka tidak ada yang namanya itu tersesat dalam Kristus. Ini komentar yang persis sangat-sangat bodoh. Saudara, sangat-sangat tolol. Tidak ada itu orang sesat di dalam Kristus, sesat di dalam Alkitab, sesat di dalam Trinitas, begitu ya, sesat di dalam ajaran Rasul Paulus. Tidak ada itu. Selama Anda berada dalam ajaran Paulus, itu sama juga Anda berada dalam ajaran Kristus, sama juga Anda berada dalam ajaran Rasul Petrus, sama juga Anda berada dalam ajaran Rasul Yohanes, sama juga Anda berada pada ajaran para nabi perjanjian lama, sama juga Anda berada pada ajaran Alkitab. Jadi Anda tidak mungkin tersesat. Jadi yang namanya tersesat dalam nama Tuhan Yesus itu tidak ada itu. Ya. Yang sesat itu dia mengenal Yesus yang palsu. Nah, Yesus yang palsu itu bukan Yesus dari Alkitab. Yesus yang palsu itu adalah Yesus yang oneness, Pentakostalisme itu palsu. Yesus yang palsu itu adalah Yesus yang Unitarian. Manusia saja yang diangkat jadi Tuhan, diangkat jadi juru selamat, sebagaimana diajarkan Erastus Sabdono. Itu Yesus yang palsu. Yesus yang semacam itu tidak mungkin menyelamatkan Anda. Yesus yang palsu itu menyesatkan Anda. Maksud saya ajaran Yesus yang palsu itu akan menyesatkan Anda. Yesus yang hanya nabi saja, Dia bukanlah firman Allah, Dia bukanlah Allah. Dia bukanlah Sang Logos yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, Yesus yang hanya nabi saja tidak mungkin menyelamatkan Anda. Jadi ini @baguslim yang kau maksud adalah Yesus yang palsu. Yesus versi Erastus Sabdono atau Yesus versi saksi-saksi Yehova, yaitu Yesus yang ciptaan mula-mula, atau Yesus versi oneness, Yesus adalah Bapa adalah Yesus. Dengan demikian mereka menyangkal tentang anak. Di mana Rasul Yohanes berkata, siapa menyangkal anak, dia juga menyangkal Bapa. Siapa menolak anak, dia juga menolak Bapa. Dia tidak diselamatkan. Ketika engkau mengatakan Yesus adalah Bapa adalah Yesus, engkau menyangkal keberadaan Sang Anak di sana sebagai satu pribadi tersendiri yang bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan, juga bersama-sama dengan pribadi Roh Kudus dalam kekekalan. Nah, semua ini adalah Yesus yang palsu. Yesus yang palsu tidak mungkin menyelamatkan. Tidak mungkin, saudara. Jadi, selama seseorang mengajarkan Yesus yang bukan dari Alkitab, dia tidak berbeda dengan orang-orang non-Kristen. Tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Jadi konyol sekali ini pendapatmu ini ya. Engkau mengatakan sesat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih daripada pindah server, pilih mana? Dua-duanya sama. Kalau Yesus yang engkau maksud ini adalah Yesus yang palsu. Ya, saya sudah mengatakan tadi, tidak ada itu sesat dalam nama Yesus, dalam pengertian Yesus yang sejati. Sesat dalam Alkitab, sesat dalam ajaran Paulus, sesat dalam ajaran Petrus, itu tidak ada itu. Yang ada itu orang tersesat karena Yesusnya palsu. Allahnya palsu, itu tersesat dia. Nah, kalau yang engkau maksud di sini Yesus yang palsu, ya, seseorang yang percaya Yesus yang palsu, dengan orang-orang yang bukan orang Kristen, sami mawon, tidak ada bedanya. Apa bedanya? Apa bedanya? Tidak ada bedanya, saudara. Nah, ini poin yang kedua, saudara. Jadi ini komentar ini sangat bodoh sekali. Sangat-sangat bodoh.
Yang ketiga, yang terakhir sekarang saudara. Bangun. Orang NTT mau diislamisasi. Lihat channel sebelah. Ini orang panik sekali ya saudara ya. NTT mau diislamisasi. Jadi kau kira, hei Bagus Lim, kau kira di NTT tidak ada pendeta di sana. Ya, tidak ada pendeta di sana yang memberitakan Injil. Tidak ada pendeta di sana yang menggembalakan jemaat dengan baik-baik. Sehingga ketika orang Islam masuk dan berdakwah di sana, orang Kristen ketakutan setengah mati. Ini ketakutan yang tidak alkitabiah, saudara. Kenapa takut? Iman Kristen yang sejati tidak perlu takut. Dengar ini Bagus Lim, kamu paling imanmu palsu, maka ketakutan. Karena imanmu palsu, maka kamu takut sekali. Orang Islam masuk takut sekali. Orang Islam itu baik-baik, banyak yang baik ya. Saya tidak percaya kalau orang Islam itu radikal semua. Ada yang radikal, ada yang baik. Saya banyak menemukan orang Islam baik sekali. Saya ada teman orang Islam ya. Jadi, kau takut sekali. Orang Islam masuk NTT lalu dia berdakwah. Silakan saja, dia bebas kok. Tapi yang terpenting adalah bahwa ada pendeta-pendeta yang mengajarkan ajaran yang sejati, ada pendeta-pendeta yang terus memberitakan Injil, ada pendeta yang terus-menerus itu berjaga-jaga atas jemaat supaya mereka tidak meninggalkan persekutuan Kristen, lalu kemudian mereka mungkin akhirnya nanti dibawa ke tempat lain ya. Ya, jadi kau kira tidak ada pendeta di sana yang bekerja keras. Nah, ini pertama ya untuk poin yang ketiga ya. Masalah orang NTT dan islamisasi. Jadi kau aja yang ketakutan, imanmu palsu, maka kamu takut setengah mati. Saya tahu di Kupang itu ada banyak pendeta-pendeta bagus sekali. Ya, termasuk Pak Isra Soru, ya itu ada pendeta Mela Atok, itu karismatik tapi bagus sekali ya. Ada banyak pendeta ya, ada banyak pendeta kalau saya mau sebut satu persatu itu banyak sekali saudara ya di NTT ya. Jadi apa yang mau ditakutkan ya? Yang penting pekerjaan Tuhan tetap jalan. Ya kamu karena imanmu palsu maka ketakutan setengah mati. Maka engkau mengkompromikan Injil yang sejati. Yesus palsu pun kau anggap Yesus sejati. Oh ini cilaka besar kamu itu. Ya lalu poin yang kedua. NTT, bangun. Ini seolah-olah ini orang, karena ini berkomentar di kolom YouTube saya, seolah-olah dia mau menyuruh saya untuk banting tulang, bekerja bagi kekristenan di NTT, untuk menghadapi apa yang dia katakan di sini islamisasi, ya. Tapi saya tinggal di Jawa. Saya tinggal di Jawa sudah 30 lebih tahun. 31 tahun saya tinggal di Jawa. Saya datang ke Malang itu pada umur saya tepat 20 tahun. Masih sangat muda, 20 tahun. Dan sudah setua ini, saya warga Malang. Ya, istri saya orang Malang, pergaulan saya sama orang Jawa. Ya. Jadi kalau engkau memberi komentar ini dan mau menunjukkan kepada saya pribadi, ya, saya boleh katakan bahwa visi saya bukan membangkitkan NTT, bukan untuk bekerja banting tulang hanya untuk NTT. Tidak ada visi itu tidak ada visi itu dalam beban yang Tuhan taruh dalam pikiran saya. Tapi untuk kekristenan secara menyeluruh. Jadi boleh NTT, boleh Sumatera, boleh Indonesia, Papua, ya Jawa, Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan keluar negeri ya. Itu yang menjadi visi saya ya. Jadi seolah-olah ini Anda mau mempersalahkan saya karena saya orang NTT. Maksudnya saya asal NTT, saya orang Sumba. Dan dengan komentar ini Anda mau mempersalahkan saya bahwa saya tidak mengurus NTT dan hanya sibuk urus doktrin. Mengurus doktrin agar doktrin yang benar ditegakkan itu penting sekali. Untuk membangun seluruh gereja, bukan hanya di sini tapi juga di NTT dan di mana-mana. Karena orang-orang NTT juga mendengarkan video-video saya. Ya, jelas ya. Kedua, kalau ini serangan pribadi terhadap saya, karena kau anggap saya orang NTT, dan memang saya orang NTT, tapi kau anggap saya orang NTT yang tidak mau bekerja untuk NTT dan membiarkan islamisasi, saya tidak berada di NTT. Dan NTT bukan fokus utama saya. Walaupun demikian, saya berusaha hampir setiap tahun.
Saya tidak katakan murni setiap tahun, tapi hampir setiap tahun saya membuat kebaktian-kebaktian penginjilan di Nusa Tenggara Timur. Ya, saya melakukan itu. Jadi saya tetap ada tanggung jawab sebagai orang NTT, tapi kalau Anda menarik saya supaya saya full untuk NTT, panggilan saya bukan itu. Saya sudah tinggal di Jawa. Ya, saya bergaul dengan orang Jawa. Jadi kau kira orang Jawa tidak perlu dilayani? Jadi kau kira orang-orang Jawa tidak perlu dilayani? Hanya NTT saja. Jadi engkau kelihatan ini menyerang saya secara pribadi dengan menggunakan isu bahwa saya asli NTT dan saya tidak bekerja untuk NTT. Kamu salah. Ya, saya boleh bilang tinggal di Jawa ya. Ya, saya sudah orang Malang. Saya Arema. Arema ya, tahu Arema, Arek Malang. Ya, jadi Anda tidak bisa memberikan beban kepada saya yang di luar kemampuan saya, karena saya tidak tinggal di NTT. Walaupun demikian, saya tetap menyempatkan diri memikirkan NTT. Walaupun saya tidak mungkin full time untuk NTT. Jadi seranganmu ini serangan yang kacau, yang ngawur. Karena engkau tidak tahu siapa saya. Ya, engkau tidak tahu di mana saya tinggal. Kau anggap mungkin saya tinggal di NTT. Kau anggap mungkin saya tinggal di Kupang. No, saya tidak tinggal di Kupang. Saya sudah 31 tahun tinggal di kota Malang, di Jawa. Ya, jadi kalau mau ngomong, mau serang orang itu ya mikir dulu baik-baik ya. Kamu mikir dulu baik-baik, teliti dulu profil saya. Sebetulnya kalau Anda mau Google itu, di Google itu menyediakan semua informasi tentang saya itu ada ya. Anda masuk ke Facebook saya, semua informasi tentang saya itu ada. Saya jujur, saya tidak tutup-tutupi identitas saya. Tinggal di mana, semua ada. Saya pelayanan di gereja mana, saya pelayanan seperti apa, semua jelas itu. Jadi kalau kau riset sedikit saja sebetulnya ini serangan ini yang kelihatannya ini menyerang saya secara pribadi karena saya orang asal NTT, tidak perlu engkau lakukan. Ya, dari yang kayak gini-gini saja kelihatan sekali bahwa apa yang kau kerjakan itu sama sekali tidak berada dalam kebenaran, tapi sepenuhnya adalah kebodohan. Saya pikir ini yang menjadi tanggapan saya terhadap komentar-komentar bodoh yang ditulis di sini. Tuhan memberkati kita sekalian.